Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam belajar ekonomi, melanjutkan pelajaran akuntansinya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. eh Selamat buat teman-teman semuanya yang merayakan hari raya Idul Fitri itu ya. Oke, teman-teman semuanya dengar ya suara saya karena kemarin malam saya mengajar tidak kedengaran, terjadi gangguan suara teman-teman. Oke, jelas ya. Oke. Malam hari ini karena teman-teman mulai tanggal 3 Juli berarti besok ya teman-teman sudah mulai mid semester, maka dari itu malam hari ini kita belajar soal-soalnya ya mengenai jurnal, mengenai kemarin sampai jurnal penyesuaian gitu ya. Oke, kita mulai saja latihan-latihan soalnya sambil teman-teman nanti misalkan kalau belum paham silahkan bertanya, karena sebentar lagi teman-teman akan menghadapi UTS ya, dan sebentar lagi UAS. Nanti kalau sudah selesai teman-teman kelas 12 itu ya. Oke, kita mulai saja. Nomor satu ya, teman-teman bisa ya melihat layarnya karena ini dalam bentuk Word. Biasanya kalau dalam bentuk Word jarang ini ya, teman-teman kadang ada yang bisa melihat, kadang tidak bisa ya. Oke, kita mulai saja, teman-teman mulai konsentrasi. Mari kita bahas soal-soalnya dalam layar. Oke, kita mulai saja nomor satu. Dilihat dari fungsinya, akuntansi diartikan sebagai, menurut teman-teman apa akuntansi? Oke, menurut teman-teman dalam akuntansi pengertiannya itu bagaimana? Oke, D. Kumpulan catatan mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu. Kumpulan catatan mengenai transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu. Oke, teman-teman tidak ada memilih yang lain. Ehm, oke, teman-teman tidak ada yang pilih jawaban yang lain selain D. Apakah teman-teman semuanya pilih jawaban D? Mbak Mutiara D, Bunda Farid juga D. Coba em, yang lain Mbak Umi sama Mbak Aisyah mungkin D juga. Mbak Aisyah juga D. Ada yang lain kah? Apakah hanya pencatatan saja? Apakah hanya sekedar mencatat dalam ilmu akuntansi? Oke. Oke, menurut teman-teman, apakah di dalam akuntansi hanya pencatatannya saja? Adakah yang lain, proses yang lain yang dilalui? Ayo, C atau D? Coba teman-teman memantapkan jawaban, C atau D? Oke,
Oke, Bunda Farid C. Oke, Mbak Mutiara, gimana? Apakah sama? Ayo, jawabannya mantap C atau D sebelum saya kunci jawabannya, yo. Oke, Mbak Mutiara tetap D ya. Tetap pada jawabannya D. Oke, di dalam ilmu akuntansi itu jawabannya adalah C ya. Untuk nomor satu jawabannya adalah C. Kenapa C? Karena di dalam akuntansi kan tidak hanya dicatat, tetapi setelah dicatat diperoleh suatu laporan, maka dalam bentuk laporan keuangan ya. Dalam laporan keuangan itu nanti laporan keuangan itu dilaporkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan laporan ya. Jadi tidak hanya dicatat, tetapi setelah dicatat semuanya telah menghasilkan laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus dilaporkan pada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, misalnya direktur. Nah, itu ya, untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil keputusan apakah periode ini perusahaan itu memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, kemudian dari laporan keuangan tersebut bisa diambil keputusan untuk selanjutnya bagaimana gitu ya. Oke, nomor satu tuh, coba teman-teman nanti salah berapa gitu ya. Untuk nomor satu tadi Mbak Bunda Farid betul, Mbak Mutiara sama Mbak Aisyah belum tepat ya, belum benar. Jadi tidak apa-apa. Oke, Mbak Umi silakan nanti mengemukakan jawabannya ya. Salah tidak apa-apa, yang namanya belajar itu memang suatu proses. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2 ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya. Ada yang ditanyakan? Teman-teman ada yang ditanyakan? Nomor satu, paham ya? Di dalam akuntansi tidak hanya dicatat tetapi juga dilaporkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan bisa diambil suatu kebijakan atau diambil suatu keputusan demi kemajuan suatu usaha gitu ya. Oke, nomor 2. Ya, waalaikumsalam teman-teman semuanya. Yang nomor 2 yang dimaksud dengan perusahaan jasa. Nah, teman-teman kemarin kan belajar perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu apa coba? Oke, C. Oke, Bunda Farid C. Gimana dari teman-teman semuanya yang lain? Perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Ayo, teman-teman harus bisa membedakan perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Coba teman-teman memahami dulu ABC-nya bagaimana sesuai dengan pertanyaannya ya, perusahaan jasa. Oke, coba. Teman-teman C. Oke, C. Tadi selain C adakah? Oke, semuanya mantap jawabannya C atau adakah jawaban yang lain? Ini baru Bunda Farid sama Mbak Aril. Oke, Mbak Isa juga C. Oke, dari teman-teman yang lain juga ada yang jawabannya berbeda atau jawabannya C semua? Oke. Oke, untuk nomor 2 yang dimaksud dengan perusahaan jasa itu memang perusahaan yang kegiatan pokok usahanya menyediakan dan menjual jasa. Oke, jawabannya adalah benar ya. Untuk nomor 2 jawabannya benar. C ya, menyediakan dan menjual jasa yang namanya perusahaan jasa. Kalau ini usaha membeli bahan baku itu sudah merupakan proses produksi ya, suatu industri. Oke. Kemudian, nah, kalau ini perusahaan yang kegiatan pokok usahanya membeli barang kemudian menjualnya kembali. Nah, kalau menjualnya kembali, membeli itu perusahaan dagang ya. Oke. Nah, ini
Menerima barang kemudian menjualnya. Nah, menjualnya berarti kalau membeli kemudian dijual kembali ya, itu perusahaan dagang. Oke, yang nomor 3 coba teman-teman di bawah ini hal-hal yang termasuk pos aktiva. Kemarin teman-teman sudah belajar aktiva, kecuali ya. Teman-teman masih ingat aktiva itu apa? Aktiva. Aktiva. Oke, nih Bunda Farid C, Mbak Aril B. Yo, ayo Bunda Farid B atau C. Oke, teman-teman yang lain coba yo. Di bawah ini hal-hal yang termasuk pos aktiva. Teman-teman masih ingat aktiva itu apa? Aktiva. Aktiva. Oke, teman-teman masih ingat aktiva itu apa? Aktiva itu? Iya, Mbak Mutiara, betul sekali, harta. Nah, coba di bawah ini hal-hal yang termasuk pos harta ya, aktiva nama lainnya juga harta. Pos aktiva, harta kecuali. Coba teman-teman ini mengamati A sampai E. Nah, manakah yang termasuk harta tetapi kecuali? Yo, kecuali. Yo, teman-teman, ralat jawabannya C. Yakin C? Ada yang lain jawabannya? Ya, malam juga Mas Putra. Oke, kita kunci jawabannya ya. Teman-teman sudah yakin? Nomor 3 adalah jawabannya. Iya, jawabannya nomor 3 adalah C. Nah, di sini tadi Mbak Mutiara aktiva, aktiva harta. Iya, aktiva itu harta. Maka kecuali berarti yang tidak termasuk harta. Jawabannya adalah privo. Teman-teman masih ingat pengertian privo? Privo itu apa? Privo. Ya, Waalaikumsalam Mas Karnat. Ini ya, udah lama uh, ini masuk kelasnya. Iya, pengambilan pribadi ya, pengambilan uang dari uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Oke, betul ya. Privo itu bukan termasuk pos aktiva. Karena kemarin kita belajar ada 7 akun ya, ada 7 akun yang berpengaruh di dalam ilmu akuntansi. Di antaranya ada aktiva atau harta. Kemudian ada privo. Kemudian lagi ada utang, modal. Nah, itu contoh-contoh akun-akun yang berpengaruh di dalam akuntansi ya. Ada 7 akun. Nah, di sini aktiva itu dijabarkan bermacam-macam ini bermacam-macam jenisnya. Ada kas, ada gedung, peralatan, perlengkapan itu semuanya diakui sebagai harta gitu ya. Oke, Waalaikumsalam teman-teman semuanya yang baru masuk. Kita malam hari ini membahas ya, membahas latihan-latihan soal berkenaan dengan ilmu akuntansi. Kita sampai nomor 3. Nah, ini kita lanjutkan sampai nomor 4. Coba. Nah, di sini nomor 4, dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Nah, ini jurnal umum. Kemarin teman-teman sudah belajar jurnal umum, pasti bisa ya. Coba untuk nomor 4, manakah jawaban yang benar? Oke, nomor 4. Oke, Bunda Farid A, Mbak Aisyah juga A.
Bagaimana dengan teman-teman yang lain yuk? Oke, Mbak Grace juga A. Oke, apakah semuanya A? Ini Mbak Cynthia mencoba menjawab. Teman-teman yang lain silahkan. Nomor sekawan, Mbak Cynthia. Nomor sekawan ya. Sa- Sampai nomor 4. Dugi nomor sekawan. Monggo. Teman-teman yang ingin menjawab. Oke? Mbak Jenny E. Nah, ini ada jawaban yang lain. Tadi teman-teman kebanyakan jawabannya A. Nah, itu tadi Mbak Jenny jawabannya E. Coba ya. Monggo dijawab sareng-sareng. Monggo nomor sekawan. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Analisis transaksi tersebut adalah, coba tadi teman-teman jawabannya harta. Harta bertambah yaitu perlengkapan salon, utang bertambah. Ya, Waalaikumsalam Mbak Ica. Tadi Mbak Jenny menjawab E. Oke, tidak apa-apa, jawaban berbeda. Tidak apa-apa ya, nanti kita bahas jawaban yang benar. Oke, Mbak Jenny E. Coba yang E. Perlengkapan salon bertambah dan beban perlengkapan salon bertambah. Oke, itu jawaban teman-teman yang berbeda. Oke, semangat nggih, monggo. Nomor sekawan dianalisis rien ya, dianalisis dulu. Dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Nah, berarti coba teman-teman kalau mendirikan suatu usaha bergerak di bidang salon. Kemudian teman-teman membeli perlengkapan. Nah, kalau membeli perlengkapan misalnya ya shampoo. Kemudian misalnya juga krim bat conditioner ya, misalnya misalnya conditioner, kemudian shampoo. Nah, itu kan termasuk perlengkapan. Meskipun teman-teman itu membelinya secara kredit, tetapi perlengkapan yang tadi teman-teman beli itu kan tetap dibawa pulang ya. Jadi di salon teman-teman bertambah koleksi perlengkapannya itu ya. Nah, jadi untuk nomor 4 dibeli perlengkapan salon dari toko sumber waras dengan kredit. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah karena kita sudah membeli meskipun ya, meskipun dengan kredit. Nah, kalau kredit, yang namanya kredit berarti kita punya utang. Jadi, perlengkapan bertambah, perlengkapan itu dimasukkan juga harta. Maka, harta bertambah yaitu perlengkapan salon, berarti perlengkapannya bertambah. Karena dilakukan secara kredit, maka utangnya bertambah. Oke, berarti rata-rata teman-teman jawabannya adalah benar ya. Oke, Waalaikumsalam Mas Edo. Oke, Mbak Jenny, untuk jawabannya E tadi ada yang ditanyakan atau masih bingung? Oke, ada yang masih bingung untuk Mbak Jenny tadi masih kurang tepat jawabannya, ada yang mau ditanyakan? Oh, bingung. Yang mana yang bingung, Mbak Jenny? Mbak Jenny mana yang bingung? Gini ya, dibeli perlengkapan. Kalau teman-teman membeli ya, yang namanya membeli berarti kan teman-teman ada barangnya yang dibawa pulang lah ya. Berarti kan perlengkapan teman-teman bertambah di salon. Teman-teman membeli perlengkapan ya, berarti kan perlengkapan teman-teman bertambah. Misalnya shampoo, teman-teman membeli shampoo meskipun secara kredit, tapi shampoo itu
tetap bisa dibawa pulang. Jadi shampoo yang teman-teman beli tadi kan bertambah. Nah, di situ ada keterangannya kredit. Berarti teman-teman dalam membeli itu secara kredit. Berarti kalau secara kredit teman-teman masih punya utang. Kalau masih punya utang, berarti kan utangnya bertambah. Nah, di sini untuk analisis transaksinya perlengkapan bertambah, utang bertambah. Karena apa? Utang bertambah karena dilakukan secara kredit. Oke, gitu ya, Mbak Jenny ya. Ada apakah masih bingung atau dari teman-teman yang lain masih bingung? Oke, nyimak dulu. Oke ya. Dari teman-teman yang lain, sudah pahamkah? Kalau paham kita lanjut ke nomor 5. Nah, coba nomor 5. Nomor 5, pengertian dari harta. Menurut teman-teman apa coba? Nomor 5. Kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan untuk nomor 4, kita lanjut nomor 5. Oke, Mbak Cynthia A. Coba teman-teman yang lain, apa jawabannya untuk harta? Oke, A. Mbak Mutiara juga A. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah sepakat jawabannya A? Oke, saya tunggu dulu ya. Ya, Waalaikumsalam Mbak Ika. Selamat bergabung ya. Malam hari ini kita latihan soal. Oke, jawabannya rata-rata dari teman-teman yang lain juga jawabannya A. Nah, oke ya. Nomor 5 jawabannya adalah A. Oke. Ya. Oke, harta yang dinamakan harta adalah kekayaan atau sumber ekonomi perusahaan yang berupa benda berwujud. Berarti benda berwujud kan benda yang bisa dilihat dari kasat mata, bisa diraba ya, dan tidak berwujud, mempunyai nilai uang serta mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Coba teman-teman, ada yang tahu contoh dari benda tidak berwujud yang termasuk harta? Coba teman-teman apa? Ilmu. Oke ya, memang ya ilmu itu harta yang paling ya berharga dan bermanfaat dari waktu ke waktu sampai tidak ada batasannya ya. Oke. Ya, betul sekali ya Bunda Farid, memang ilmu-ilmu itu memang eh luar biasa ya, sampai kapanpun tidak ada ruginya. Nah, di kemudian hari sampai kapanpun ya. Oke, iya, tidak berwujud tapi bermanfaat. Makanya dari teman-teman semuanya yang namanya belajar itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah menyesal. Nah, teman-teman bahkan sampai kapanpun ilmu pasti dibawa kemana-mana ya dan bermanfaat bagi kita. Ya kalau harta ya, kalau harta dalam bentuk materi kan bisa saja hilang ya, bisa saja berkurang. Tapi yang namanya ilmu kalau diamalkan tidak berkurang tapi justru bertambah ya. Namanya ilmu. Oke. Nah, contoh di sini misalkan tidak berwujud. Nah, misalnya teman-teman mempunyai hak cipta. Nah, hak cipta ya, misalnya teman-teman perusahaannya ya menciptakan suatu produk.
Kemudian produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Nah, benda tersebut diciptakan dari perusahaannya teman-teman atau merupakan idenya dari teman-teman. Nah, itu kan merupakan harta yang bisa mendatangkan uang, ya, yang bisa mendatangkan nilai tetapi tidak berwujud. Namanya hak cipta. Itu kan eh, tidak bisa itu ya, tidak bisa dilihat hak cipta. Ya, gimana ya? Maksudnya hak ciptanya itu loh, hak ciptanya yang sangat berharga. Itu ya contohnya benda yang tidak berwujud yang merupakan harta. Kemudian teman-teman, nama baik. Nah, itu juga nama baik perusahaan itu termasuk harta. Karena apa? Karena dengan perusahaannya teman-teman mempunyai nama yang baik, mempunyai citra yang baik di mata masyarakat, pasti masyarakat itu percaya dengan perusahaan yang teman-teman dirikan. Atau misalnya perusahaan tadi menghasilkan produk, pasti produknya itu dipercaya oleh masyarakat. Karena apa? Karena sudah terkenal dengan citra baik dari perusahaan tersebut. Nah, itu kan juga benda yang tidak berwujud tetapi bermanfaat. Oke, itu ya keahlian. Iya, itu juga harta. Oke, teman-teman, paham ya? Untuk nomor 5. Jadi yang namanya harta itu tidak hanya berwujud tetapi benda-benda yang tidak berwujud tetapi bermanfaat di masa yang akan datang, bisa mendatangkan nilai, bisa mendatangkan uang, bisa dinilai dengan uang, itulah yang namanya harta. Itu ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Robbi. Minal aidin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, bagi teman-teman semuanya, teman-teman juga merupakan harta yang paling berharga bagi orang tua teman-teman semuanya, itu ya. Dan teman-teman juga kalau mempunyai anak-anak merupakan harta yang paling berharga juga. Nah, itu ya. Oke, itu nomor 5. Kemudian nomor 6. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Berarti jawaban dari teman-teman tadi betul semua. Coba nomor 6. Kita bahas nomor 6. Keharusan membayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, coba teman-teman apa nomor 6? Oke, ada jawabannya A, ada yang menjawab E. Oke, tadi teman-teman nomor 5 adalah A. Tadi sudah saya klarifikasi belum ya jawabannya? Oke ya. Nomor 5 tadi. Saya jawab dulu untuk nomor 5. Tadi teman-teman jawab semuanya betul semua. Oh, nomor 6. Nomor 6 teman-teman ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab oke, E dan A ya. Oke, kita bahas. Ada yang jawab A, ada yang jawab E. Keharusan membayar kepada pihak lain. Nah, ini mana Bunda Farid? Jawabannya B. Oke, teman-teman mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Mari kita bahas sama-sama. Di sini adalah keharusan membayar kepada pihak lain. Keharusan berarti kewajiban membayar. Nah, teman-teman mempunyai usaha. Kemudian teman-teman wajib membayar kepada pihak lain. Berarti teman-teman kalau wajib membayar kepada pihak lain, berarti teman-teman punya
Apa teman-teman? Keharusan membayar kepada pihak lain. Lah, jawabannya piutang atau utang? Utang. Iya, jawabannya adalah utang. Kewajiban membayar ya. Jadi nomor 6 adalah E. Coba nanti saya jelaskan lagi untuk per itemnya ya. Oke, teman-teman ya. E. Nah, nomor 6 keharusan wajib membayar kepada pihak lain itu namanya utang. Adalah kewajiban, keharusan, harus, wajib. Tetapi tadi teman-teman ada yang menjawab piutang. Kalau piutang itu justru bagi kita itu merupakan pendapatan ya yang nanti masuk ke kas, menambah harta. Karena piutang itu ada orang lain yang meminjam kepada kita, berarti kita posisinya adalah meminjami. Nah, kalau meminjami berarti suatu saat uang kita yang dipinjam akan kembali ke kita. Jadi di situ bukan keharusan membayar, tetapi kita memperoleh uang dari piutang, itu ya. Kita yang meminjami orang lain. Tidak kelihatan ya, ya. Kemudian tadi teman-teman ada yang menjawab B juga, beban. Oh, tidak kelihatan ya. Yang nomor 6, baru nomor 6 ya. Bunda Farid sama Mbak Ika ya, yang nomor 6. Di sini tadi teman-teman ada yang menjawab beban. Kalau beban itu sifatnya adalah rutinitas. Ya, rutinitas yang setiap bulannya itu pasti dikeluarkan. Oke, itu perbedaannya. Kalau investasi, namanya investasi itu nanti penanaman modal yang keuntungannya diperoleh di kemudian hari. Itu namanya investasi. Kalau pendapatan yang penghasilan ya, yang akan menambah kas. Oke. Iya, contohnya beban listrik, betul. Kemudian beban telepon. Kemudian ada beban gaji. Nah, itu kan rutinitas yang setiap bulannya dibayar, ya kan? Itu namanya beban. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 7. Coba teman-teman, nomor 7 kita lanjutkan ya. Yang nomor 6 tadi jawabannya adalah E. Coba teman-teman nomor 7 dijawab. Oke, ada yang D, ada yang B. Yuk. Ada yang D, ada yang B. Hak kekayaan pemilik. Oke, ya. Teman-teman, untuk nomor 7 jawabannya adalah nomor 7. Ya, jawabannya yang menjawab C adalah benar. Oke ya, nomor 7, hak kekayaan pemilik, hak itu adalah modal. Nah, tadi teman-teman harta. Kalau harta tadi kan benda berwujud, tidak berwujud yang mendatangkan manfaat di kemudian hari yang bisa dinilai dengan uang. Tetapi di situ untuk hak kekayaan pemilik, nah, hak hak itu berarti sesuatu yang diperoleh, kekayaan pemilik.
Karena kalau dalam kita memulai usaha, pasti pertama kali yang kita masukkan adalah modal, ya kan teman-teman? Dari modal tersebut diputar ya, digunakan untuk usaha, maka dengan hasil dari modal tadi kita memperoleh laba, kita memperoleh keuntungan. Jadi untuk nomor 7 bukan harta ya, tetapi jawabannya adalah modal. Oke, hak kekayaan pemilik. Hak kekayaan pemilik itu namanya modal. Karena dengan modal itu kan pertama kali yang harus disediakan sebelum kita memulai usaha. Dengan modal kita gunakan untuk menjalankan usaha ya. Kalau usaha kita berhasil, maka kita akan memperoleh laba, kita akan memperoleh keuntungan. Oke ya, tuh ya teman-teman, untuk nomor 7 di situ hak kekayaan pemilik itu adalah modal. Oke. Oke, nomor 7 adalah modal. Coba teman-teman amati selanjutnya ya, nomor 8. Nah, di sini untuk nomor 8 ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, coba teman-teman memilih manakah yang termasuk peralatan dan manakah yang termasuk perlengkapan. Untuk nomor 8 di sini peralatan terlebih dahulu ya, peralatan. Oke, nomor 8B. Coba teman-teman yang lain juga jawabannya B. Oke, ada yang jawab E. Tidak apa-apa ya, kita konfirmasi jawaban. Oke, ada yang B, ada yang E. Peralatan, peralatan, peralatan. Oke, ada yang B, ada yang D, ada yang E. Nah, oke. Oke, untuk nomor kita bahas mulai dari A ya. Kita bahas mulai dari A. Nomor 1, uang kas. Jelas salah ya. Nomor 1, uang kas menurut teman-teman masuk kemana? Ayo, uang kas dan gedung. Nah, uang kas dan gedung. Menurut teman-teman, sebelum saya memberikan jawaban yang benar, terlebih dahulu, teman-teman harus menganalisis modal. Oke, uang kas dan gedung merupakan harta ya, harta. Uang kas dan gedung termasuk harta. Iya, Mbak Aril, betul, harta. Kemudian mesin fotokopi sama mesin pemotong. Menurut teman-teman apa? Mesin fotokopi sama mesin pemotong. Iya, peralatan. Berarti untuk nomor 3 dan 4 sementara jawabannya benar. Sekarang nomor 5. Yuk teman-teman, itu peralatan atau perlengkapan? Oke, yang nomor 5 nanti pasti teman-teman ketemu ya. Itu di situ perbedaannya B dan D di nomor 5 dan 8. Coba nomor 5, kertas. Iya, kertas adalah perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Karena kan habis pakai ya. Bedanya peralatan dengan perlengkapan, kalau perlengkapan itu habis
pakainya hanya dalam waktu singkat. Iya, habis pakai, betul Bunda Farid. Kertas, tinta, lem, kemudian di situ ada mika, itu kan perlengkapan karena masa pakainya itu tidak terlalu lama, masih kategori habis pakai. Jadi kalau habis pakai itu adalah perlengkapan. Berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah oke ya, tadi teman-teman untuk nomor 8 jawabannya adalah B, gitu ya. Oke. Ya, B. Jawaban untuk nomor 8 adalah B. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 9. Nah, tadi teman-teman nomor 9. Tadi peralatan kan jawabannya adalah B. Nah, sekarang perlengkapan. Ayo, coba teman-teman perlengkapannya masuk mana? A. 5, 6, 7, 10. Oke ya, nomor 9 pasti jawabannya betul semua. Oke. Iya ya. Bedanya perlengkapan dengan peralatan itu masa pakainya ya. Kalau peralatan masa pakainya itu lumayan panjang ya masa pakainya. Tetapi kalau perlengkapan itu habis pakai. Oke, nomor 9 betul semuanya. Coba nomor 10 nih teman-teman, dari kebutuhan di atas termasuk ke dalam golongan akun apa? Dari nomor 1 tadi sampai nomor 10. Nah, itu kategori apa dari teman-teman? Akun apa? Ada lem, ada peralatan sama perlengkapan. Tadi ditambah uang kas, ditambah lagi gedung. Apakah iya modal? Oke. Apakah iya modal? Apakah iya beban? Coba teman-teman tadi loh, uang kas, kemudian gedung, perlengkapan, peralatan. Menurut teman-teman masuk kemana coba? Ayo. Ayo, sebelum saya memberikan jawaban yang benar, harta atau modal? Ayo coba, harta atau modal? Harta atau modal? Nomor 10 jawabannya adalah harta ya. Harta, termasuk nomor 10 itu harta. Iya, harta. Kalau modal tadi kan hak kekayaan ya. Modal itu berpengaruhnya hanya pada saat pertama kali menyetorkan uangnya di dalam usaha. Itu harta. Ya, oke teman-teman. Harta itu modal itu ya, maaf ya. Modal itu berpengaruhnya pada saat pertama kali memasukkan uangnya untuk usaha. Itu modal. Tetapi harta itu digunakan untuk operasionalnya sehari-hari tadi, teman-teman. Bisa berwujud dan tidak berwujud, tetapi bermanfaat di masa yang akan datang yang bisa dinilai dengan uang. Nah, jadi untuk nomor 10 itu digolongkan ke dalam akun harta. Oke ya, teman-teman ya. Di dalam akun harta. Oke. Yang jawabannya masih kurang tepat. Iya, kalau kas itu kan apalagi kas ya Mbak Aril. Kalau kas itu kan setiap hari pasti
pasti keluar masuk ya, digunakan untuk operasionalnya. Itu juga termasuk harta, karena benar jelas itu bisa dinilai dengan uang, ya toh. Kas berapa misalnya di dalam teman-teman memegang kas misalnya 10 juta, kan jelas berarti teman-teman ada uang yang dipegang dalam tangan ya, di dalam operasional tadi uang berwujud nilai uang 10 juta itu kan kas, termasuk harta, bisa dinilai dengan uang, apalagi itu berwujud uang. Nah, berarti uang kas itu termasuk harta. Paham Mbak Aril? Atau ada yang ditanyakan lagi? Misalnya teman-teman masih bingung, silahkan teman-teman bertanya, nanti saya jawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya akan jawab untuk minggu depan ya, buat PR saya ya. Silakan teman-teman, kalau misalnya belum paham silakan bertanya ya. Apalagi tadi ya, uang kas itu kan dalam bentuk uang ya, yang bisa dilihat oleh mata kita dalam bentuk uang. Nah, berarti itu termasuk harta. Itu ya. Kas itu uang yang di tangan kita ya, teman-teman. Uang yang ada di tangan kita yang kita gunakan dalam operasionalnya sehari-hari di dalam kita menjalankan usaha, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ini teman-teman sudah masuk ke dalam jurnal ya, jurnal. Di dalam jurnal. Oke, untuk nomor 11. Untuk nomor 11, dibayar kepada toko siswa pembelian mesin tulis bulan lalu sebesar 450.000. Dibayar kepada toko siswa, berarti teman-teman membeli mesin tulis kepada toko siswa bulan lalu. Nah, dibayar berarti oke, coba yuk teman-teman, yuk berusaha menjawab. Kalau salah tidak apa-apa, yang namanya belajar, salah tidak apa-apa. Oke, nomor 11. Dibayar kepada toko siswa pembelian mesin tulis bulan lalu. Oke, teman-teman lanjutkan untuk nomor 11. Apa pengaruhnya di dalam jurnal? Nah, ya, waalaikumsalam. Siapa tadi? Mbak J ya. Oke, Mbak Mutiara jawabannya B. Utang usaha debit, kasnya kredit. Apakah teman-teman semuanya sama? Utang usaha debit, kasnya kredit. Oke, teman-teman yang lain coba silakan menjawab. Oke, Mbak Cynthia B, Mbak Mutiara juga B, Mbak Jenny B. Oke, apakah teman-teman semuanya sudah sepakat jawabannya B? Oke, nomor 11 jawabannya adalah
Oke, wah ini semakin kesini teman-teman sudah semakin memahami. Oke, untuk nomor 11 jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena dibayar kepada toko siswa pembelian mesin tulis bulan lalu. Nah, berarti teman-teman melunasi hutangnya. Kalau hutang berkurang, berarti kita catat di debit. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita catat di dalam kredit. Jadi jawabannya adalah B. Nah, teman-teman semuanya menjawab benar. Berarti teman-teman semakin bisa memahami ya. Ini tadi Mbak Jenny bingung, Bu. Nah, ini tadi jawabannya benar. Berarti Mbak Jenny lumayan ya bisa memahami. Teman-teman yang lain juga silakan bila teman-teman semuanya mencoba menjawab. Kalau misalnya salah ya tidak apa-apa, yang namanya juga belajar gitu ya. Oke, tiba-tiba Mbak Umi kok keluar ya? Adakah gangguan sinyalnya atau bagaimana? Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 12. Ya, mungkin sinyalnya ya, karena tadi Mbak Umi duduk paling depan, tapi kok saya cek lagi tiba-tiba nggak ada. Oke, mungkin sinyalnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 12. Dibeli tunai pensil, kertas, buku, dan lain-lain untuk kantor 50.000. Akan nampak di buku besar. Ayo teman-teman, tadi di nomor 9, nomor 89 tadi membedakan peralatan sama perlengkapan. Coba untuk nomor 12 silakan teman-teman menjawab. Oke, 12A. Teman-teman yang lain bagaimana? Oke, Bunda Farid juga A, Mbak Aril, Mbak Mutiara, ya. Apakah teman-teman semuanya juga menjawab A? Oke. Sebagian besar teman-teman menjawab nomor 12A, maka jawabannya adalah benar. Sip. Oh iya. Oke, nomor 12 yaitu A. Betul, karena pensil, kertas, buku itu adalah perlengkapan. Kalau perlengkapan bertambah, kita catat di debit. Karena kita membeli, maka ada uang yang kita keluarkan sehingga kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita catat di kredit. Jadi perlengkapan bertambah debit, kas berkurang kredit 50.000. Oke, teman-teman sangat luar biasa. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 13. Nah, coba teman-teman, untuk nomor 13 diterima pendapatan jasa bengkel. Nah, ini. Diterima pendapatan jasa bengkel. Ya, semangat pokoknya ya. Soalnya 21, berarti masih ada 8. Oke, semangat. Saya yakin teman-teman pasti nanti mengerjakan UTS-nya pasti lancar. Oke, sekedar pemberitahuan ya teman-teman, nanti UTS-nya ada jurnal pilihan gandanya ada. Teman-teman membuat jurnal umumnya juga ada. Jadi teman-teman dalam mengerjakan itu harus teliti ya. Harus teliti mana dimasukkan ke dalam debit, mana dimasukkan ke dalam kredit. Ya Mbak Mutiara, ada pilihan gandanya, ada IC-nya juga. Silakan teman-teman nanti menikmati ya, menikmati, dikerjakan yang bagus, hati-hati jangan sampai salah tempat itu ya. Ya, yang penting teman-teman hati-hati ya, jangan ini, yang penting selesai jangan, tapi ya dikerjakan sebaik-baiknya gitu ya. Amin. Oke, besok teman-teman pasti sudah mulai menyelesaikan soalnya. Oke, untuk nomor 13 diterima pendapatan jasa bengkel 500.000. Coba teman-teman masukkan kemana nomor 13? Oke, Bunda Farid C.
Oke, C juga. Apakah teman-teman yang lain juga sama jawabannya? Oke, kita bahas nomor 13. Rata-rata teman-teman semuanya menjawab C ya. Nah, di sini diterima pendapatan jasa bengkel. Nah, apalagi kita menerima pendapatan ya pasti uang kita bertambah, kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Betul. Kemudian pendapatan jasa. Nah, pendapatan akun pendapatan itu kalau bertambah di kredit. Jadi teman-teman jawabannya benar. Untuk nomor 13 jawabannya C. Wah, luar biasa. Oke, itu ya. Untuk pendapatan, menerima pendapatan. Jadi kita menerima uangnya. Kalau kita menerima uangnya pasti kas kita bertambah. Kas kita bertambah debit. Nah, pendapatan juga bertambah. Kita masukkan ke dalam kredit. Oke, sip. Kita lanjutkan untuk nomor 14. Yuk, teman-teman, ini gampang banget ya dibayar rekening listrik. Nah, pasti teman-teman bisa semuanya. Oke, nomor 14B. Wah, semakin pinter-pinter teman-teman, semakin ke sini sangat luar biasa. Nomor 14, 14, 14 BB. Teman-teman yang lain bagaimana? Ini gampang banget untuk nomor 14. Baru Mbak Cynthia sama Mbak Mutiara yang menjawab. Bagaimana teman-teman yang lain? Iya, Mas Edo juga B, Mbak Aril juga B. Iya, Mbak Ika? Mbak Ika C, Mbak Rapi B. Oke, dibayar rekening listrik. Ayo Mbak Ika, dibayar rekening listrik. Nah, di sini dibayar rekening listrik berarti kita membayar rekening listrik. Nah, berarti kita sudah membahas di awal tadi yang namanya rekening listrik pasti kita membayarnya setiap bulan. Itu termasuk rutinitas. Nah, kalau rutinitas, nah, kita masukkan ke dalam beban. Beban kita bertambah untuk membayar listrik. Jadi, beban listrik bertambah debit karena kita mengeluarkan uang untuk membayar listrik, maka kas kita berkurang. Kalau berkurang, kita catat di dalam kredit. Jadi, untuk nomor 14 adalah jawabannya B. Beban kita bertambah untuk membayar listrik debit karena bertambah, beban bertambah debit, kita mengeluarkan uang untuk membayar listrik, maka kas kita berkurang. Kita catat ke dalam kredit. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 15. Di sini teman-teman diterima dari Tuan Rifki 2 juta sebagai setoran modal untuk perusahaan bengkel. Ayo teman-teman, setoran modal. Ya Mbak Aril silahkan. Nanti kalau bisa masuk ya monggo masuk kembali ya. Mumpung masih ada waktu banyak, masih banyak. Oke silakan ya yang jawab. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 15. Oke Mbak Ika D. Oke Mbak Cynthia E. Bunda Farid juga E. Apakah iya? Yo, setoran modal loh, setoran modal. Diterima dari Tuan Rifki 2 juta sebagai setoran modal. Yo,
Setoran modal. Aduh, kalau setoran modal, apanya yang bertambah? Coba teman-teman. Setoran modal. Wah, ini Mbak Ropi. D. Ini Mbak Ropi jawabannya D. Coba kalau setoran modal, kas kita bertambah atau berkurang? Ayo. Ya, coba teman-teman kita logika sama-sama ya. Kalau teman-teman menyetorkan modal atau teman-teman mendapat setoran modal, itu kas kita bertambah atau berkurang? Nah, kalau bertambah kita catat kemana? Kasnya kalau bertambah kita catat kemana? Ayo, kalau bertambah, kas bertambah kita catat kemana? Kalau kas bertambah kita catat kemana? Debit. Nah, coba teman-teman cari kasnya yang debit mana? Iya, berarti untuk nomor 15 jawaban yang benar adalah iya, C. Betul sekali. Nomor 15 jawabannya adalah C. Karena apa? Karena kita mendapat setoran modal. Kalau kita mendapat setoran modal, otomatis kita masukkan ke dalam kas. Nah, kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, kita catat ke dalam debit. Sedangkan modal yang kita masukkan tadi, itu kita catat di dalam kredit. Iya, kan diterima sebagai setoran modal. Nah, jadi modalnya bertambah. Kalau modal bertambah itu kredit. Kalau modal bertambah, otomatis akan menambah kas. Kas bertambah, kita catat di dalam debit. Jadi, kas debit, modalnya kredit. Oke, tidak apa-apa. Gagal fokus. Gagal fokus jam berapa? Setengah 10. Di sana jam setengah 11. Oke lah ya, lumayan malam ya di sana ya teman-teman ya. Oke, enggak apa-apa. Kita masih punya 6 lagi soalnya. Kita harus habiskan. Nomor 16. Yuk, kita masuk. Ya, jawabannya nomor 15C. Nomor 15C. Oke, semangat ya teman-teman. Semangat, 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 semangat. Semangat. Oke, nomor 16. Nomor 16 diterima pelunasan piutang. Nah, berarti teman-teman mendapatkan pelunasan piutang. Piutang. Jadi, kalau teman-teman mendapatkan pelunasan piutang, kita masukkan ke mana? Piutang. Piutang. A. Mbak Mutiara. B. Mas Edo. C. Ayo. Piutang ya. Piutang berarti kita meminjami orang lain. Nah, orang lain tersebut melunasi utangnya kepada kita. Kita mendapatkan pelunasan piutang. Berarti uang kita bertambah karena kita menerima uang dari orang yang meminjam uang kepada kita. Yuk, diterima pelunasan piutang. Mbak Ropik B. Ya, coba kita bahas ya. Nomor 16 jawabannya adalah B. Betul ya, nomor 16 jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena kita mendapatkan uang. Nah, kalau kita mendapatkan uang, kita masukkan ke dalam kas karena kas kita bertambah. Kas bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Karena kita mendapatkan pelunasan piutang, jadi piutang kita berkurang. Kalau piutang kita berkurang, kita catat di dalam kredit. Jadi kas debit, piutangnya kredit. Oke ya. Untuk nomor 16 jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 17. Oke, nomor 17.
Silakan teman-teman cermati lagi. Pembelian perlengkapan dengan kredit. Nah, ini perlengkapan dengan kredit. Ini gampang banget. Tadi di awal-awal sudah kita bahas. Nomor 17. Pasti nanti teman-teman jawabannya betul semua. Oke, Mbak Mutiara B. Pembelian perlengkapan dengan kredit. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Iya, iya, sip. Teman-teman jawabannya untuk nomor 17 betul semua, yaitu B. Oke, nomor 17 jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena pembelian perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah termasuk harta. Harta bertambah debit. Karena dilakukan secara kredit, maka kita punya utang. Utang bertambah. Utang bertambah kredit. Jadi jawabannya B. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi untuk nomor 18. Yuk, nomor 18. 18 diterima pendapatan jasa. Nah, tadi di awal sudah. Coba nomor 18, teman-teman bagaimana? Ya, nomor 18 diterima pendapatan jasa. Berarti teman-teman menerima pendapatan. Kalau menerima pendapatan dimasukkan kemana? Oke? Iya, kas, karena di situ tidak ada kas. Kas itu termasuk apa? Golongan apa? Di situ harta. Kas dimasukkan ke dalam harta. Iya. Jadi untuk nomor 18 diterima pendapatan jasa. Jawabannya adalah diterima pendapatan jasa. Ayo. B atau C? Ayo. Diterima pendapatan jasa. Berarti teman-teman menerima uang dari jasa yang dikeluarkan. Maka jawabannya adalah harta bertambah dicatat ke dalam debit. Kemudian kan pendapatan, diterima pendapatan jasa, berarti pendapatannya bertambah. Jawabannya adalah, kenapa tidak ada yang jawab A? 18 jawabannya adalah A. Kenapa A? Di sini diterima pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu kan berarti kita memperoleh uang dari pendapatan yang kita terima, dari jasa yang kita keluarkan. Jadi harta bertambah debit. Karena pendapatan kita bertambah, jadi kalau pendapatan bertambah itu kita catat ke dalam kredit. Ya, pendapatan kita bertambah. Iya ya, sama ya? Oh iya. Oke, ya sama. Berarti jawabannya adalah A dan D. Oke, ya teman-teman ya, A dan D sama. Jadi jawaban dua-duanya benar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 19. Tulisan bertambah ya. Iya, harta bertambah debit, pendapatan bertambah kredit. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor 19. Kita lanjutkan lagi nomor 19. Dibeli tunai peralatan bengkel. Nah, tadi kredit. Nah, sekarang tunai. Coba teman-teman. Tadi kredit, sekarang tunai. Oke, Bunda Farid D. Tunai. Ayo coba teman-teman, tunai. 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 Tunai.
Ya, tunai ya. Tadi kredit, sekarang tunai. Jadi, kalau tunai jawabannya adalah iya ya, nomor 19 jawabannya adalah B. Betul. Iya, nomor 19 B. Dibeli tunai peralatan bengkel. Nah, jadi peralatan bertambah, harta bertambah, debit. Karena dibeli secara tunai, maka kita mengeluarkan uang. Jadi, kas kita berkurang. Nah, kalau kas kita berkurang, kredit. Maka untuk nomor 19 jawabannya B ya. Harta berupa peralatan bertambah, harta berupa kas berkurang karena digunakan untuk membeli peralatan. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 20. Wah, sekarang teman-teman cepat ya dalam mengerjakannya, luar biasa. Untuk nomor 20 ya, tinggal 2 lagi soalnya nomor 20 sama 21 kita selesaikan dulu untuk nomor 20. Dibayar utang kepada toko mulia. Berarti teman-teman membayar hutang. Membayar hutang, hutang. Kalau membayar hutang, apanya yang berkurang? Coba teman-teman analisis nomor 20. Dibayar utang kepada toko mulia. Dibayar utang. Mbak Ropiana A. Coba dibayar utang kepada toko mulia. Utang, utang. B. Apakah jawabannya B semua dari teman-teman? Oke, untuk nomor 20 jawabannya adalah Oke, nomor 20 B. Kenapa B dibayar utang? Nah, kalau dibayar utang kita mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang, kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, otomatis harta kita berkurang. Karena kita membayar hutang, berarti kan utang kita berkurang. Kalau utang berkurang, kita catat. Oh, karena di situ tidak ada debit kreditnya ya. Cuman harta berkurang, utang berkurang. Ya kan? Kalau misalnya di situ debit kredit berarti utang berkurang debit, harta berkurang kredit. Kalau itu debit kredit. Di situ tidak ada keterangannya debit kredit, maka dibayar utang berarti kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, berarti kas kita berkurang, berarti harta berkurang. Nah, di situ dibayar utang, berarti utang kita berkurang, ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Yang terakhir, teman-teman pas ya. Pas waktunya kurang 5 menit, teman-teman sudah sampai terakhir soalnya, luar biasa. Untuk nomor 21 coba teman-teman apa nomor 21? Yuk, soal terakhir, soal terakhir. Ya, teman-teman nomor 20 jawabannya B ya. Nomor 20 jawabannya B. Oke, sekarang nomor 21. 21 pasti bisa, pasti benar semuanya nomor 21. Oke, Mas Edo A, dibayar gaji pegawai. Ayo, apakah modalnya itu berpengaruh? Tidak ya, karena modal itu pengaruhnya cuma pada saat pertama kali uang itu dimasukkan ke dalam usaha. Oh, kalau modal ya, kalau modal itu pengaruhnya pada saat pertama kali uang itu dimasukkan ke dalam usaha. Itu modal ya, berpengaruhnya pada modal. Jadi, dibayar gaji pegawai. Nah, itu merupakan rutinitas yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha dalam tiap bulannya. Jadi, merupakan beban. Beban bertambah karena kita membayar gaji, maka kas kita berkurang. Sehingga harta kita berkurang, maka
Untuk nomor 21 jawabannya adalah C. Ya. 21C. Kenapa? Karena kita membayar gaji pegawai. Kalau kita membayar gaji pegawai, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang berarti harta kita berkurang. Nah, di situ gaji pegawai itu merupakan beban karena sifatnya rutinitas. Jadi bebannya bertambah. Nah, harta berkurang, beban bertambah 80.000. Jadi nomor 21 jawabannya C. Itu ya, teman-teman. Perkembangan dari teman-teman sangat luar biasa untuk memahami akuntansi. Berarti untuk UTS-nya saya yakin teman-teman pasti sudah siap dalam menyelesaikannya ya. Untuk UTS nanti pilihan gandanya 10. Nah, ini saya bocorkan ya, teman-teman. Untuk pilihan gandanya 10. Kemudian yang 10 soal adalah teman-teman menyelesaikan jurnal umumnya. Ya, teman-teman menyelesaikan jurnal umumnya. Silakan kalau teman-teman lupa formatnya dibuka pelajaran yang kemarin-kemarin pada saat membahas jurnal umum. Bukan, kan beban itu bertambah ya. Kalau berkurang itu kas karena kita mengeluarkan uang ya, karena kita mengeluarkan uang. Jadi kas kita berkurang. Beban tetap bertambah karena kan gaji pegawai itu merupakan beban yang harus dibayar setiap bulannya. Jadi bertambah karena merupakan rutinitas yang harus kita keluarkan uangnya, gitu ya. Ya, Mbak Cynthia, ada apa? Oke. Itu nomor 1. Paham tadi Mbak Ropi menjawab rata-rata tadi benar. Mbak Cynthia lihat slide yang mana? Nanti kalau masalah slide nanti di-download ya Mbak Cynthia, karena kemarin sudah saya upload semuanya materi-materi yang kemarin-kemarin kita pelajari, tapi maaf ada beberapa yang tidak ada rekamannya ya, tapi tidak ada rekamannya saya upload file PPT-nya. Silakan teman-teman download untuk jurnalnya. Ya, gitu ya. Oh, nomor 21C. Ya, nah untuk nomor 21C. Harta berkurang, beban bertambah ya. 21C bisa. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Di logika ya, teman-teman ya. Teman-teman pada kadangkala terkecoh sama modal. Kalau modal itu pengaruhnya pada saat pertama kali uang itu disetorkan kepada usaha ya teman-teman ya. Cuman pada saat pertama kali itu modal yang berpengaruh. Tetapi untuk selanjutnya itu harta yang berpengaruh ya. Ya, semangatlah teman-teman pasti bisa. Nanti pilihan gandanya 10, yang 10 soal adalah jurnal umum. Silakan teman-teman masukkan debitnya apa, kreditnya apa ya. Iya, Bunda Farid ya. Modal sama harta. Kalau modal itu pada saat pertama kali uang itu dimasukkan, itu pengaruhnya pada modal. Tetapi untuk kegiatan operasionalnya itu yang berpengaruh adalah hartanya. Gitu ya. Oke, teman-teman semangat untuk UTS-nya. Saya yakin teman-teman pasti bisa karena waktunya sudah habis. Tinggal 1 menit lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.